Alhamdulillah, yang penghormatan setingginya kepada guru kita bersama di sini, ya, Ustadz Fahmi, yang ini ternyata memang beliau ini senior saya di sana. Ketika saya baru datang, beliau sudah mau pulang gitu, ya. Jadi beliau sudah mau selesai. Saya mau datang Kairo, baru datang beliau sudah mau selesai begitu. Nah, guru-guru saya di Aceh itu adalah teman-teman beliau semua gitu ya. Teman-teman beliau semua, dan bahkan beliau sudah pernah lama tinggal di Aceh juga, Masya Allah, di Banda Aceh, sebelum sampai ke Amerika, Masya Allah Ta'ala, ya, Masya Allah. Jadi berbahagia sekali bisa berjumpa dengan beliau di sini. Bahkan kawan dekat beliau itu kawan dekat saya gitu ya, Masya Allah ya. Allah pertemukan justru di masjidnya, di rumah Allah ini yang sangat luar biasa, di Imam Center ya. Ini gereja ya, kemudian dirubah jadi masjid ya, oleh masyarakat kita dari Indonesia ya. Jadi masyarakat kita Indonesia, saya kasih tahu nih ya, yang mengikuti kita melalui Facebook juga langsung, bahwa ini adalah yang kami duduk di sini ini adalah merupakan gereja dibeli oleh muslimin, masyarakat kita muslim dari Indonesia, yang akhirnya dijadikan sebagai tempat sholat ya. Dibeli karena sudah ditinggalkan, nggak ada yang pakai, jadi dipergunakan supaya tidak mubazir. Jadi luar biasa ya, dimanfaatkan ya sebagaimana mestinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan amal jariah orang yang telah ikut dalam membangun dan juga melestarikan rumah Allah ini ya mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berbahagialah kepada saudara-saudara kami di sini. Ya, Alhamdulillah Allah perjumpakan kita pada malam ini, bahwa di sini kita di daerah apa kita ini, Maryland ya, di daerah Maryland Amerika Serikat ini, kita diasuh oleh guru kita yang beliau berdedikasi untuk kita di sini. Ini berbahagia sekali. Kami alhamdulillah sudah pergi beberapa tempat di Kanada ke beberapa kota, dan juga alhamdulillah sampai singgah ke tempat ini, itu melihat bagaimana kondisi saudara kita seiman ya, itu mereka sangat membutuhkan kepada seorang guru ya, seorang ustaz ya, syekh yang membimbing mereka setiap hari begitu. Jadi ini beliau dengan izin Allah diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga kemudahan untuk tinggal bersama kita. Saya pikir ini adalah luar biasa itu. Walaupun hanya sejenak mungkin duduk dalam majelis ilmu dengan beliau di sini dengan Al-Qur'an ya. Ini jangan sampai kita sia-siakan. Ini ada bersama saya Pak Adron dari Seattle juga datang ya. Jadi apa namanya, sulit mendapatkan kondisi yang seperti ini ya. Jadi wasiat saya pertama adalah manfaatkanlah betul-betul akan kesempatan ini gitu. Seperti kita di Indonesia loh ini ya. Ada guru kita yang setia untuk membimbing kita setiap saat ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan balance, stabilitas dari sisi ruhani kita juga ini bisa terjaga insyaallah taala. Nah, kemudian mudah-mudahan kita harapkan Allah pelihara dan juga selalu Allah berikan kesehatan kepada guru kita, diberikan kemudahan bagi beliau dan keluarga beliau untuk mampu selalu membimbing kita di tempat ini insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ingin sedikit menyampaikan ya, kedatangan kami sebenarnya bersilaturahim dengan umat Islam dan dengan saudara-saudara kami sebangsa setanah air dan seiman di sini ya. Sambil lewat begitu ya ke Washington, dan malam ini akan balik pulang ke Harrisburg di Pennsylvania. Tapi mungkin ya saya tidak panjang-panjang. Biasanya Ustaz berapa, 5 menit atau 7 menit kita? Ya? 7 ya? 7 menit. Kuliah terserah antum. Oh. Waduh, ada istilah baru di sini nih ya. Ada kultum ya, kuliah seterah antum. Nah, baik ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dalam kesempatan ini kami hanya ingin sedikit mewasiatkan kepada kami sendiri, menasihati kami sendiri, dan juga kepada saudara-saudara kami di sini ya. Apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar gembira yang Nabi kasih tahu kepada kita ya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah ya, hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi apa?
kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu masuk surga, kata Nabi. Ya. Seluruh umatku masuk surga. Itu kabar gembira dari Nabi loh. Ya. Siapa yang berani bilang dirinya umat Nabi? Ayo, siapa yang berani bilang? Wah, saya umat Nabi. Ada yang berani? Oh, kita semua lah. Nggak perlu bilang lagi ya. Nggak perlu bilang lagi ya. Ya. Udah, kita semua ini umat Nabi. Ya. Ya. Kata Nabi, yadkhulunal jannah. Dia akan masuk surga. Semua umat Nabi akan masuk surga. Kemudian kata Nabi, illa man aba. Kecuali yang enggan. Ya. Kecuali yang enggan. Yang enggan apa? Bukan enggan jadi umat Nabi. Enggan masuk surga. Seluruh umatku itu masuk surga, kata Nabi. Kecuali yang enggan. Jadi kalau begitu, surga itu seakan-akan memang begitu jadi umat Nabi, udah pasti itu masuk surga tuh. Tapi ternyata ada di antara umat Nabi itu nggak masuk surga itu. Kenapa? Karena dijatahkan dalam neraka, karena diusir, atau karena enggan. Kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggan, yang nggak mau. Yang nggak mau itu yang nggak masuk surga. Jadi masalahnya surga masuk surga nggak masuk surga itu di tangan siapa? Itu dia. Ya, illa man aba, kecuali yang enggan. Nah ini penting loh untuk kita pahami. Bahwa Nabi mengatakan bahwa surga itu, ya, umat Nabi itu jatah lo masuk surga. Kalau begitu, kalau ada umat Nabi yang nggak masuk surga, itu gara-gara dia sendiri yang enggan, dia sendiri yang nggak mau gitu. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya. Ini karena aneh kan? Jadi umat Nabi dapat jatah surga, kok nggak mau gitu. Jadi para sahabat menanyakan, menafsir makna siapa ini yang nggak mau ini? Kok dia ini aneh gitu. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa dia yang enggan ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nah. Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang dia itu taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang dia itu melanggar, tidak mau patuh, maksiat ya kepadaku, faqad aba, dialah yang enggan. Dialah yang tidak mau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini perlu loh dipahami. Yang selama ini mungkin banyak anak-anak muda atau orang yang secara refleks berpikir bahwa ya surga neraka kan udah diciptakan, Allah udah tahu kita masuk ke surga atau masuk neraka, ya udah kita pasrah aja. Itu adalah pemahaman yang tidak tepat. Nabi jelas mengatakan bahwa umat Nabi itu jatah lo masuk surga semua. Kalau nggak masuk itu karena nggak mau. Itu ada pada kemauan, keinginan kita. Lalu Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, udah dia masuk ke dalam surga. Yang nggak taat kepadaku, dialah yang enggan. Maka taat kita kepada Allah, kepada Rasulnya, atau maksiat kita kepada Allah dan Rasulnya, itu pilihan kita bukan? Pilihan kita. Ya, taat Allah dan Rasulnya itu pilihan kita loh. Kita nggak bisa dianggap kita ibadah untuk sholat ini kalau seandainya kita terpaksa. Kenapa Bapak sholat? Terpaksa. Terpaksa nggak akan diterima. Ya, amalan terpaksa tidak diterima Allah. Nggak bisa. Nah, mesti apa? Mesti itu. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, ketaatan kita kepada Allah itulah sekarang yang kita bicarakan setelah iman kita. Nah, makanya pertanyaan selanjutnya adalah perlu kita pahami. Nah, Ustadz, saya sudah beriman, lalu saya ngapain gitu? Saya udah mukmin nih, lalu ngapain? Ngapain kalau sudah beriman? Apalagi kalau saya sudah beriman. Kalau sudah beriman, selanjutnya adalah taat kepada Allah dan Rasul gitu. Jadi jangan cukup kita sebagai seorang mukmin. Kalau kita nggak taat berarti sama dengan ya'ba, orang yang enggan, nggak akan dapat jatah masuk surga nantinya. Nah, jadi kalau sudah beriman apa? Taat.
inilah yang kita ingin sampaikan, bahwa perbedaan antara kita dengan apa? Dengan iblis. Ya. Kira-kira iblis itu yakin nggak kalau Tuhan itu ada? Yakin dia Tuhan itu ada. Kira-kira iblis itu tahu nggak dan yakin kalau akan ada neraka dan surga dan hari kiamat? Yakin dia. Yakin dia ada surga, ada neraka dan hari kiamat. Iblis itu yakin. Dia katakan dalam Al-Quran, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semua. Bahkan dia akui lagi fa bi'izzatik gitu. Iblis yakin loh akan adanya Allah. Yakin Allah tangguh sampai mereka itu dibangkitkan. Oh, yakin dia akan adanya neraka, yakin akan adanya hari kiamat. Setakat ini, seperti kata orang Melayu, setakat ini, iblis yakin ada hari kiamat, yakin akan adanya Allah, bahkan Allah maha mulia menurut dia. Tapi kenapa pula iblis itu jadi iblis? Ya, kenapa pula iblis itu jadi iblis? Ketika Allah perintahkan kepadanya apa? Kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia enggak mau patuh. Masalah iblis ini enggak mau patuh, enggak mau taat. Nah, ini dia. Lalu karena dia enggak mau patuh, alasannya apa? Alasannya karena merasa bahwa dirinya lebih baik. Jadi masalah iblis ini masalah tidak mau patuh, tidak mau taat. Nah, jadi kalau seandainya kita hanya cukup kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, udah saya yakin Allah ada kok, saya yakin akan ada hari kiamat kok, sudah. Oh, nggak bisa sudah di situ. Selanjutnya adalah taat, pertahankan imannya di sana. Mempertahankan imannya sulit nggak? Sulit sekali gitu. Kalau mereka nggak mempertahankan iman mereka di sana, ya nggak pernah ada orang kita di sana. Nggak akan ada iman sampai hari ini. Karena ada kesulitan mereka lah. Mereka siap untuk itulah, makanya alhamdulillah iman kita rasakan. Nah, maka beginilah mungkin insyaallah, maka generasi Islam dengan bapak-bapak ada di Virginia di sini terus menjaga iman dengan baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, menjaga masjid ini insyaallah, walaupun dengan segala kesulitan yang ada, nanti generasi yang akan datang mereka akan mengenang itu semua. Solat mereka di sini, iman mereka di sini, itu semua akan menjadi akan sampai pahala jariahnya kepada kita. Kita punya andil di sini, kesulitan kita tanggung bersama di sini, ya. Maka ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita jaga di sini. Maka oleh karena itu Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, ya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ya. Jadi tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, dia masih memiliki other choice gitu, masih ada pilihan lain gitu. Tidak pantas kata Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah telah memutuskan perkara, kita masih mencoba-coba menimbang-nimbang dulu gitu. Kalau bicara masalah taat kepada Allah, tidak ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Kita taat kepada Allah. Jadi semampunya taatlah kepada Allah. Semampunya di sini bukan berarti bahwa kalau enggak. Segenap kekuatan yang kita miliki, segenap kesempatan yang kita miliki, ya Allah berikan, taatlah kepada Allah. Dengan itu semua saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kita di sini sulit, di Indonesia juga sulit kok, ya. Sama-sama juga sulitnya, ya. Tapi insya Allah satu rakaat salat kita di sini itu berbeda loh pahalanya dengan satu rakaat di kampung kita, ya. Bahasanya kalau kita nggak sujud di sini di rumah kita, itu sekitaran kita nggak ada yang sujud loh. Kalau kita nggak berdiri menghadap Allah, mengucapkan Allahu Akbar di sini, lain nggak ada loh. Di kampung kita nggak ada, kita banyak orang lain yang buat, bahkan mungkin lebih rajin orang lain dari kita gitu, ya. Lebih rajin orang lain daripada kita gitu. Tapi di sini kalau nggak ada satu orang pun yang sujud setiap saat, setiap waktu, ya, nggak mewakili gitu kita mewakili mereka hamba Allah yang lain paling kurang, ya.
Ya Allah, aku mewakili hamba-hambamu di sini semua, aku bersujud pada saat ini. Di mana petak tanah bumi kita injak, di situ kita sujud di sini, insya Allah itu semua akan menjadi saksi kepada kita bahwa ya Allah, di sini di mana bumi aku pijak, di situ langit aku junjung. Ya. Di situ perintah Allah kita junjung. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, insya Allah Taala Allah pelihara iman kita di sini, dan insya Allah Allah pelihara keluarga-keluarga kita di sini, Allah pelihara generasi kita di sini, Allah mudahkan kehidupan kita di sini, Allah jadikan Islam insya Allah akan tersebar dengan baik di tempat ini, dan dijadikan kita termasuk orang yang ikut andil dalam menyebarkan iman, mempertahankan Islam, dan terus menyembah Allah di bumi ini.